Kita takut sama petugas, bukan takut sama coronanya. Ya. Akhirnya muncul nih gerakan-gerakan yang menyadarkan masyarakat, tolong dong takut sama corona. Nih kalau lu nggak percaya ada peti mati nih. Itu kan rompinya gantian Pak. Ya kan sapunya juga gantian, petinya juga digantianin juga kalau misalnya mau masuk. Nah itu takutnya ngelarin juga di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Advokasi di channelnya podcast anggota Dewan DPRD DKI Jakarta. Salah satu wadah menyapa warga DKI Jakarta bersama Aleknya langsung, Alek DPRD DKI Jakarta dan SKPD yang kita undang khusus di hari ini di tempat ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Wow, gila, ini amazed banget. Kita kedatangan, gue jadi agak nggak bisa ngomong sebenarnya. Ini camat yang dateng cuy. Camat, kayaknya ini camat pertama di Indonesia yang nge-podcast ini. Waktu itu kalau gue pernah punya temen RW. Jadi RW itu seumuran kita. Dia dari RT, terus jadi RW paling muda di daerah, lupa di daerah Jawa Barat gitu. Dia emang karena anak muda, jadi emang dibawa ke gaya-gaya anak muda ya. Kalau ini kan, ini kita kayak kolonial. Parah banget. Oke, ya senang banget sore ini ketemu sama Pak Bambang hari ini. Siapa sih Pak Bambang? Pak Bambang itu adalah camat dari Kecamatan Pulau Gadung. Kecamatan Pulau Gadung. 300.000 kalau nggak salah Pak ya. Sensus penduduk 2010, 2005 200 sekian. Saya berpikir 300.000 nyampe lah di 2010. Itu kepalanya Pak Bambang, bener nggak Pak? Betul. 300.000 isi perutnya, isi rumah-rumahnya itu Pak Bambang tanggung jawab semuanya di wilayahnya. Nah, untuk apa nih Pak Bambang kita undang di sini? Hari ini kita bakal bicara tentang penanganan COVID. Kita lebih masuk lagi deep lagi. Oke. Kemarin itu udah Jakarta. Sekarang kita masuk ke kecamatan. Oke, iya. Kemarin tuh kita sama dokter ya, sama ahlinya. Dokter Irin sama ahlinya. Sekarang kita sama pelaku di wilayahnya itu kan ya. Iya. Yang ngejagain program-program dari gugus tugas sebenarnya ya. Gugus tugas DKI Jakarta. Terus sekarang kita ketemu sama stakeholder langsung di wilayahnya, itu camatnya langsung, Camat Pulau Gadung. Dan kebetulan juga Ustadz Taufik, Ustadz MTZ itu tinggal di Pulau Gadung juga. Iya. Jadi mereka tuh CS sebenarnya, kita nggak tahu aja mereka suka ngopi coy. Suka nasi negara gitu. Iya. Oke, silakan kita mau kenalan dulu nih sama Pak Bambang nih. Iya Pak. Sebelumnya kita mau nanya Pak, kalau kamu udah berapa lama menjabat jadi camat Pulau Gadung Pak? 4 tahun 2 bulan 3 hari. Apa? Pakai countdown 4 bulan 3 bulan 2 hari. 4 tahun? 4 tahun 3 bulan 2 hari. Itu 4 tahun jadi camat itu apa kesan-kesan atau keluh kesahnya menjadi camat itu apa itu? Ya, yang pasti enak lah jadi camat itu kan. Waduh. Capek tapi nikmat. Ya, asal kita melakukannya dengan ikhlas ya. Terus kemudian kita juga tentu berpikiran bahwa setiap permasalahan yang ada itu kita tangani dengan tangan terbuka, kemudian hati yang lapang, dan tentu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Saya yakin bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Kalau abdi negara kan? Abdi negara ya. Karena emang karirnya di wilayah terus Pak ya? Ya, karir saya CPNS juga dimulai dari kelurahan, terus jadi lurah, jadi sekcam, kemudian jadi camat di 2016. Alhamdulillah. Bukan dari BDN ya? Gue nggak jadi ini deh, nggak jadi nakal gue. Takut gue malu di BDN. Saya dari umum ya, dari manajemen. Oke. Oh, karena kan ada stigma gitu saat BDN terus jadi camat gitu. Kayaknya bukan stigma deh itu, emang takdir. Kalau sekarang kayaknya macam-macam ya camat. Iya Pak ya. Karena mau hasil lelang, ya memang dari dulu juga camat itu tidak di Jakarta ya, khususnya tidak harus dari IPDN atau dari STPDN, banyak juga yang dari jalur umum. Cuman memang dulu itu kan
kalau lulusan APDN itu orang taunya orang tua kita ya, terutama sekolah camat. Sekolah camat. Sekolah camat. Ya berarti bocor dong kata dia, gue tanya gitu Sep. Apa? Ada kan PTN kan. Iya sih. Oke, Pak Camat, ini 7 kelurahan Pak yang mengepalai ya. 7 kelurahan di Pulau Gadung. Itu gede banget, cuy. Dan termasuk daerah yang dilintasi sama LRT itu kan? Apa sih? iya betul, LRT yang di Velodrome itu Pak ya. LRT kan potong kan. Iya. Tapi kan gimana dilewati ya? Ini nanti diperpanjang sih cuman. Iya, harusnya mulai tahun ini sudah mulai ada kajian tentang perpanjang jalur LRT itu di sepanjang jalan Pemuda ya. Wih di ke timur barat. Cuman kan lagi COVID. Iya, makanya belum bisa ini. Oke. Ya. Kalau misalnya domisili tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Bekasi. Bekasi ya. Jauh banget. Lumayan lah, 35 km. 35 km itu melewati kemacetan yang ada di Jakarta Timur. Tapi kadang-kadang justru sekarang ini dalam suasana nggak macet saya malah pakai sepeda. Woi mantap, backwalk ya. 35 km saya kadang-kadang pakai sepeda. Waduh. Ente dari kosan dia sendiri naik motor. Karena gue nggak punya sepeda. Sambil olahraga sehat lah. Tapi kalian sendiri ya tahu bareng sama temen Sendiri kalau ini sendiri. Berapa menit paling sepeda? Kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam lah, santai kan. Pantesan bugar banget ya Sate? Iya. Fresh, bugar. Mungkin kita bisa mencoba sepedahan dari Iya boleh. Biasanya sepeda sama anak-anak sih biasanya tadi. Tapi kalau olahraga memang saya hobinya olahraga. mungkin orang Jawa. Hobi olahraga. Bola apa sih? Badminton, Mak. Badminton. Sparring nih bentar lagi nih. Sekarang bunda. Sekarang bunda. Coy, bentar lagi sparring nih. Tapi juga badmintonan, coy. Serius tanya deh, kalau Mas cuman tutup aja Sate. Tenis sih sebenarnya. Oh, tenis. Kalau yang main Pak Camat, aku dari DPRD yang mungkin dulu tuh Bang. Oh iya bener. Ya mungkin. Iya. Betul. Siap. Badminton kita biasanya main di lantai 10 juga sebenarnya, lantai 10 DPRD ya. Oh iya. Oke. Nih Ustaz, Bapak Bambang juga, kita sebenarnya pengen banget mengedukasi masyarakat nih tentang update terkini COVID ya. Hari ini tuh udah genap 6 bulan dari Februari, bener Ustaz ya? Udah setengah tahun kita ada di kondisi kayak gini, udah nyentuh angka 200.000 pasien terkonfirmasi COVID gitu ya. Tapi kita nggak mau jauh-jauh dulu ke Jakarta, kita ke Pulau Gadung dulu nih, agak pulang kampung dikit kali ya. Ketemu sama yang punya wilayahnya nih. Gimana tuh dulu sebenarnya kronologisnya nih Pak, di bulan Februari ketika para pemimpin negara kita nih agak bercanda-bercanda gitu ya, agak kayak bener nggak sih COVID datang katanya nggak akan masuk karena izinnya susah gitu kan ya. Corona tuh apa, mobil dan seterusnya gitu lah ya, bercanda-bercandanya. Tapi ternyata sekarang mulai dari 2 orang, sekarang jadi 200.000 orang. Itu wow banget. Dulu gimana tuh Pak di awal-awal tuh di bulan Februari di Pulau Gadung tuh? Saya masih ingat di awal-awal di akhir Januari ya. Akhir Januari itu kita seluruh pamong, para lurah, terus camat, Pak Wali Kota itu dikumpulkan di Balai Kota. Oke. Di lantai 2 di ruang Bapeda itu dikumpulkan oleh Pak Gubernur, dan Pak Gubernur pada saat itu memaparkan tentang penyakit-penyakit menular yang pernah terjadi di dunia. Nah, di antaranya paling terakhir itu Pak Gubernur menyampaikan bahwa kita harus siap, mau tidak mau harus siap akan adanya wabah penyakit yang sedang atau pandemi yang sedang berkembang di Wuhan. Nah, oleh sebab itu baru Wuhan ya? Waktu itu baru Wuhan. Dan namanya masih virus Wuhan Pak ya gitu. Iya. Terus kemudian Pak Gubernur meminta kepada kita para pamong itu coba mulai sekarang dari diri kita, nggak usah yang namanya salaman. Oke. Nggak usah yang namanya salaman. Januari ya? Iya, itu akhir Januari atau Februari lah itu mulai Pak Gubernur sudah Itu berarti sebelum Pak Presiden ngumumin kasus pertama. jauh sebelum itu. Pak Gubernur itu jauh sebelum.
Oke. Saat itu kita masih ngopi gitu kalau nggak salah. Iya, terus kita kayak ngomongin pemerintah yang gibahin gitu. Nah awalnya Canda mulu nih. saya waktu lagi apel juga sampaikan kepada pegawai itu ya, banyak juga pegawai yang mungkin bukan nyinyir lah ya istilahnya, apaan sih Pak Camat mungkin gitu ya. Mulai masih belum itu, mereka menyadarinya juga masih kurang. Nah setelah diumumkan pasien pertama itu baru tuh kita juga ke masyarakat sudah mulai, pokoknya kita harus memberikan contoh, terutama bersalaman ya. Waktu itu masker belum lah. Iya, belum. Kalau ketika ada yang pertama ditemukan ini kan belum masker itu. Nah, terus dalam perkembangannya ya kita akhirnya diminta kepada masyarakat untuk atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang gerakan menjaga jarak, terus kemudian cuci tangan. Nih juga alhamdulillah paling depan sekarang bantuan dari Pak Zulkifli ini di paling depan di kantor kecamatan saya simpan. Kalau melihat Pak sekarang Pak cuci tangan di kita, terutama kalau hari Senin sama hari Jumat antrinya panjang. Kan saya ada samsat. Ada samsat juga ya? Di Pulau Gadung tuh ada samsat. Tingkat kecamatan. Untuk Jakarta Timur. Waduh. Hanya satu-satunya kecamatan di Jakarta Timur yang ada samsatnya di kita. Berarti kode itu perang Penuh sekarang. Saya ngeri juga kalau misalkan lagi penuh itu samsat, apalagi kan pengumumannya. pernah di lockdown juga kan samsat Jakarta Timur, jadi pada ke Sekarang berapa ini yang terkonfirmasi di Pulau Gadung? Gitu. Nah, saya balik lagi tadi ya berita. Nah, terus kemudian mulai kita benar-benar kepada masyarakat itu mewanti-wanti untuk benar-benar melakukan memakai masker, terus menjaga jarak dan sebagainya. Itu ada satu kasus di Cipinang waktu itu. Pak Lurahnya datang menjenguk Ibu RW, terus kemudian biasa karena Ibu RW ini adalah orang tua, termasuk orang tua kita gitu ya. Jadi datang kita bahkan cium tangan gitu. Pak Lurah itu datang sakit. Bu RW-nya lagi sakit. Oh, kita belum. Sebulan kemudian, seminggu kemudian meninggal dan dinyatakan positif COVID. Waduh. Pak Lurahnya stres tuh. Pak Lurahnya stres. Tapi alhamdulillah di swab dia negatif Pak Lurahnya. Nah mulai di saat itulah Pak Lurah ini salah satu orang yang kita jadikan contoh ketika kita mensosialisasikan bahwa virus corona itu kita tidak tahu, bisa saja orang terdekat ini yang bahaya. Makanya pada saat itu di Kecamatan Pulau Gadung nomor 2 tertinggi di Jakarta Timur kasusnya setelah Kramat Jati. Setelah Kramat Jati itu pertama, kita yang kedua. Terus setelah kejadian yang tadi saya ceritakan, kita mulai agak turun tuh di ranking kelima. Di ranking kelima. Karena kita punya modeling tadi gitu. Model tadi itu kita bisa jadikan satu bahan ya tadi pembelajaran. Pembelajaran lah ya, bahwa jangan kita nggak tahu gitu. Nah kemudian tapi setelah PSBB transisi tahap kedua berakhir, justru Pulau Gadung naik lagi jadi peringkat ketiga. Peringkat ketiga di Jakarta Timur dengan jumlah yang dinyatakan positif itu sebanyak 700 sampai dengan kemarin ya. 715 positif. Kemudian yang meninggal 29 orang. Terus kemudian 85% itu sembuh. Dan sekarang 80% lah ya sembuh, yang sekarang yang masih aktif itu sekitar 160 orang. Dari 160 orang ini sebagian besar isolasi mandiri ya, yang 30%-nya diisolasi di rumah sakit. Ini menarik nih Pak, masih melakukan isolasi mandiri. Bukannya kemarin itu Pak Anies bilang sekarang sudah tidak ada lagi isolasi mandiri ya Pak, walaupun itu masih
nggak ada batuk atau ada OTG lah ya. OTG. Walaupun sudah positif langsung dilarikan untuk isolasi di Wisma Atlet atau Kita kan lihat Pak, kita di masyarakat ini, kalau misalkan memang di masyarakat itu memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, dia punya tempat isolasi mandiri, kita perketat dia untuk isolasi mandiri. Tapi kalau misalkan ada kan seperti beberapa waktu yang lalu di Kayu Putih itu yang salah satu pedagang itu meninggal, ya Pak ya, yang di dekat Pasar Ampera itu, pasar itu. rumahnya ukurannya nggak terlalu besar, ya, tapi dihuni oleh 4 keluarga, 13 orang. Aduh, itu baru itu. Mau tidak mau begitu di swab, hasil swabnya ada 2 orang yang kena, ya udah mau tidak mau kita bawa ke rumah sakit. Jadi isolasi mandiri itu buat mereka yang punya tempat atau probabilitas yang proper. untuk melakukan isolasi mandiri itu boleh di rumah berarti Pak. Iya. Jadi tadi kalau misalkan masih memungkinkan di rumah, tadi misalkan ada kamar misalkan kosong, tapi di dalam kamar itu ada kamar mandinya, ada toiletnya, itu kan masih memungkinkan untuk dia Mengurangi beban rumah sakit juga sebenarnya. sakit. Rumah sakit, ya terus apa? Dan intinya sih isolasi mandiri itu memang di keluarga itu harus benar-benar siap juga. Iya. Ada lagi sekarang ada 20% berarti yang masih aktif di kasus Pulau Gadung. Nah, kalau misalkan kita berbicara dari positif Jakarta, Pak, 40% dari positifnya tadi Ternyata dari klaster keluarga. Pak. Persis tadi diceritain sama Pak Bambang barusan yang 12 orang satu rumah. Ternyata tuh jadi jadi momok baru. Jadi kekhawatiran baru nih. 40% total lupa dari Jakarta punya positivity rate. Berarti kan dari sosial terkecil kan. Nah, itu kalau gitu penanganannya gimana Pak? Iya, tadi yang saya sampaikan ada beberapa contoh yang 8 orang anggota keluarga, 7 orang positif, yang satunya yang kita amankan. Yang 7 itu dia isolasi mandiri di rumahnya. Dan alhamdulillah memang setelah 14 hari atau dilakukan swab yang kedua, itu mereka negatif. Negatif karena memang mereka tidak punya penyakit penyerta, kemudian juga tidak ada gejala-gejala. Ya, jadi orang-orang tanpa gejala. Memang di Pulau Gadung sekarang juga termasuk yang tren di satu keluarga itu ya. Kemarin juga bahkan ada pegawai di salah satu kelurahan di kita itu meninggal dan dinyatakan COVID, plus keluarganya juga sekarang 3 orang kena OTG juga tanpa gejala. Tanpa gejala. Ya, jadi tapi kemarin yang dari 3 ini yang satu sudah mulai negatif, yang tinggal yang 2. Itu terkonsentrasi di keluaran mana tuh Pak yang banyak? Awalnya paling banyak itu di awal-awal itu ya, di bulan-bulan pertama itu di Kayu Putih. Waduh, rumahnya buat topik lagi. Tetangganya termasuk pegawai kita, tetangganya Pak Topik 12 ada yang meninggal juga. Jadi waktu itu Pak Topik tuh pernah bilang ke gue gitu, ini berkali-kali ambulan depan rumah katanya. Karena kan dulu keluar masuk. Dulu kan ada dugaan bahwa penyakit itu dibawa dari luar negeri. Nah, sementara orang Kayu Putih tahu sendiri dari sisi ekonomi kan orang menengah ke atas kan. Mungkin mereka bilang orang Kayu Putih kan masuk sendiri. Iya di Kayu Putih itu kalau mau tahu coy, sarapannya di Malaysia, makan siangnya di Singapura, tidurnya di Jakarta. Bukan. Sekarang masih di Pulau Gadung. 1 bulan terakhir ini yang paling tinggi itu ada di Jati dan Cipinang. Jati. Karena kalau di Cipinang banyak kan tuh begini, suaminya polisi, terus istrinya kerja sebagai tenaga kesehatan. Banyak yang jadi perawat. Nah itu, jadi kena dibawa mungkin dari rumah sakit, kena akhirnya keluarganya juga kena. Banyak seperti itu. Kalau di Kelurahan Pulau Gadung itu soalnya saya lihat kan Palat tuh Selam ya. terus tuh. Daerah Selam area tuh Pak. Justru makanya saya juga bingung. Kalau di Pulau Gadung itu termasuk yang paling kecil. Wow. Iya, dan di RW 4 kayak di RW 1 kalau nggak salah sampai hari ini masih 0 kasus tuh. Alat itu kan RW 4 tuh kan masih ramai. Itu masih 0 kasus. Kalau saya lihat itu kan Ramai banget. zero
apakah karena tidak ada tes Atau takut dites? atau sudah ada tes, Pak? Iya Pak, waktu rapid itu kan kita pernah Masif ya. Baru rapid aja belum ada. pernah rapid. Dan dulu saya bisa apa ya, bisa katakan seneng ya ketika kita bekerja sama dengan bukan bekerja sama dengan Relawan Indonesia Bersatu pimpinan Pak Sandi itu mengadakan rapid test terhadap 1.500 kurang lebih 1.500 masyarakat di Kecamatan Pulau Gadung. Itu hanya 12 orang yang positif, dan dari 12 orang yang positif langsung di swab itu alhamdulillah negatif semua. Itu berkisar di bulan Juli. Itu. Makanya kasus kita waktu itu saya bilang turun tajam. Tapi sekarang juga naiknya lumayan besar karena tadi kasus kan mungkin di wilayah kalau di wilayah kita nih memang banyak orang-orang yang produktif. Jadi tadi perjalanan di kantor kita nggak tahu kenanya di mana kan mereka. Karena kebanyakan yang kena itu rumah tangga yang memang masih tadi produktif itu. Usia produktif masih dia bekerja. Masih ini. Iya sih, memang kalau masih kerja itu meningkatkan segalanya sekarang, Seth. Ya mau gimana lagi kan gitu ya. Kalau di Rasa Snewasa tuh bilang jangan sampai nih warga jadi meninggal gara-gara kelaparan tuh. Ya gitu ya. Cuman emang harus tegas protokolnya Pak ya. Saya sering banget nih kalau lagi jalan ketemu sama bapak-bapak pakai yang oren-oren di ini tuh di tangan kayak bapak staffnya nih. Bapak staff Bambang nih. Itu kita agak jiper juga sebenarnya nih. Ada petugasan yang agak ngeri nih. Sekarang udah nggak zaman kali ya. Razia SIM sekarang. Razia masker. Iya kayaknya sekarang razia masker. Justru itu kita yang harus merubah mindset masyarakat itu. Kita takut sama petugas, bukan takut sama coronanya. Ya, itu dulu yang harus. Jadi dia kan di Cimandora, BKT. Itu kan di BKT kan panjang tuh katanya. Itu hampir di setiap jembatan itu ada pos 1 PP. Pos 1 PP. Nah, tapi yang menariknya adalah kan tuh pada banget kan BKT kan, itu banyak banget yang lewat. 1 PP aja nggak di itu hanya cuma 4 orang. Sedangkan yang lewat frekuensinya per menit bisa lebih puluhan. Jadinya kan nggak efektif kan ya sebenarnya. Nah, untuk sebenarnya kebijakan ini gimana sih Pak yang mengontrol Satpol PP itu untuk patroli gitu atau stay yang menjaga di keramaian itu kebijakannya gimana sih sebenarnya? Iya, mungkin sekarang kita tanya itu ya, apa yang dilakukan oleh Pak Camat. Iya, misalnya gini ya, misalkan di kita ya, di Kecamatan Pulau Gadung lah, kita itu kan setiap mulai jam 7 pagi itu Satpol sudah melakukan yang namanya penindakan terhadap pelanggar PSBB. Jam 7 pagi laksanakan sampai jam 10. Kemudian mereka istirahat. Nanti dalam istirahat ini bukan berarti istirahat. Mereka kan harus tetap fokus kepada penertiban PKL, penertiban parkir liar, ya, termasuk tunawisma. Ya. Nah itu kemudian nanti dilanjutkan lagi jam 2 sampai jam 5 sore. Kalau di Pulau Gadung sanksinya apa? Sesuai dengan pergub ya, sanksinya ada 2. Jadi yang pertama adalah denda kerja bakti atau denda ini sosial, sanksi sosial. Yang kedua adalah dengan denda berupa uang sampai dengan awalnya dulu 100 sampai dengan 250, sekarang harus 250.000 kalau yang tidak menggunakan masker. Nggak pakai yang dimasukin peti mati. Oh enggak. Kita di Pulau Gadung belum. Itu kan kreativitas. Iya. Ini hubungannya sama tadi ya. Warga takut sama petugasnya, bukan sama coronanya. Akhirnya muncul nih gerakan-gerakan yang menyadarkan masyarakat, tolong dong takut sama corona. Nih kalau lu nggak percaya ada peti mati nih. Terakhir tuh saya baca beritanya ya di Sunter, Pak Gubernur tuh tanda tangan tuh ikut ngeresmiin gitu ya, mendampingi stakeholder di sana untuk meresmikan peti matinya. Tunggu peti matinya, bahkan dibikin artefak gitu ya, dibikin something bangunan buat jadi simbol. Saya juga baru baca di situs Jakarta Timur, Pemda resmi Jakarta Timur, itu akan ada 10 juga tuh Pak. 10 akan dibangun tugu peti mati yang sama. Di Pulau Gadung kira-kira taruh di mana tuh Pak? Di kita udah ada di setiap kecamatan. 10. Udah ada di Jalan Pemuda, di Velodrome, Peti matinya. di traffic light itu di perempatan. Belokan ke ini. Perempatan Velodrome itu.
Oke. Di Jalan Pemudanya. Iya. Biasanya kan sering lari di Veldom. Iya itu makanya itu kan itu sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat juga ya, sebagai sarana informasi juga kepada masyarakat bahwa ini loh di Pulau Gadung sudah tadi 915, terus 29 yang meninggal karena COVID. Ayo kita harus sadar dengan gerakan 3M itu. Kalau dari kecamatan sendiri ada nggak Pak gerakan-gerakan memang mengarahkan gerakan-gerakan tertentu kayak ibu PKK atau apalah itu untuk melakukan kampanye sosial untuk protokol COVID itu ada nggak sih Pak? Setiap hari Selasa, hari Rabu dan hari Jumat itu kader-kader kesehatan yang ada di Kecamatan Pulau Gadung, yang ada di kelurahan-kelurahan itu, Jumanti, kader Posyandu, termasuk Pak RT Pak RW-nya itu turun kepada masyarakat. Mereka dengan membawa pengeras suara berkeliling di RW itu bahwa ayo 3M, melaksanakan 3M. Selain 3M tadi memakai masker, menutup memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan juga ya sebagai antisipasi dari kan nggak kalahnya juga DBD ini juga kan sedang maaf juga kan. Betul. Jadi itu yang paling gemes apa nih Pak dari Pak Camat nih? Gemes banget sama apa ada nggak Pak? Itu tadi yang paling gemes, mereka lebih takut ke petugas. Begitu kita datang kabur kan, sama anak-anak SMP mungkin ya, karena jenuh. Dia kalau sore kan main tuh kan, nongkrong. Itu mereka kadang-kadang ya begitu petugas datang kabur sambil ngeledek kita gitu. Kabur petugas nih. Atau mungkin petugasnya biar menimbulkan rasa takut sama petugas saja, mungkin petugasnya jadi Petrus Pak. Petugas misterius. Jadi kalau mereka ditangkap baju preman gitu aja kan itu. Iya, jadi nggak pakai seragam Polri. Setiap hari kita itu ada saja yang kita kena ya, kena. Cuman kalau tadi ditanya yang kira-kira nyebelin itu ya itu yang kalau misalkan kita datang kok mereka lebih takut sama kita gitu, padahal kita kan nggak 24 jam memonitor mereka ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Dan perimbangannya gini, saya kalau misalkan sedang keliling mungkin juga ya kenapa kayu putih sekarang agak turun dibandingkan Jati terus Cipinang. Karena mungkin masyarakatnya kesadarannya lebih tinggi untuk melakukan 3M itu, karena mereka perumahan itu kan seperti misalkan keluar masuk masyarakatnya juga dijaga ketat oleh satpam, oleh petugas-petugas keamanan, mencuci tangannya juga mungkin seperti itu. Tapi berbeda dengan kondisi di Jati, kondisi di Cipinang. Kalau sore begini mereka ngumpul ngobrol, ya itu nggak pakai masker. Jadi tingkat pendidikan juga kali ya, kalau di kayu putih itu agak well educated atau kalau saya sih melihatnya kalau gini mungkin karena itu ya menengah ke atas ya. Orang menengah ke atas tuh biasanya lebih takut mati. Kalau mereka kan jawabannya kadang-kadang gitu, Pak, katanya pakai masker nggak pakai masker ya kalau udah mati ya mati gitu. Kalau memang menghadapi ini gimana? Menghadapi para ustadz yang masjidnya nggak ada nggak masjid yang masih nggak mengikuti protokol? Ada. Ada. Kita sampai Pak Kapolres pada saat PSBB itu sama Pak Kapolres kita datang, tetap aja. Nah ya akhirnya ya mau tidak mau kita nurunin satpol, suruh jaga di depan. Yang mau sholat Jumat kita usir. Ya, kalau udah masuk masjid terus kita usir nggak mungkin kan. Akhirnya kita nggak ada sholat Jumat di sana, nggak ada sholat Jumat. Walaupun tetap mereka ada sholat Jumat tapi paling tidak mengurangi. Oke. Nah kan pernah ada yang viral itu di Jati, yang ada pernah viral di media sosial yang di masjid melakukan sholat taraweh. Terus dilaporkan kepada Pak Gubernur, rumah pelapornya malah ditumpukin. Dibilang apa sih? Iya, makanya padahal makanya ya berbagai permasalahan itu ya ya. Tapi ya alhamdulillah kita bisa selesaikan karena kita khawatir jadi sarah kan hal seperti itu. Betul. Ya. Oke, pelibatan tokoh masyarakat gimana tuh Pak? Iya, kita tetap ya melalui lembaga, selain tokoh-tokoh masyarakat juga
lembaga-lembaga yang ada juga seperti DMI, terus kemudian MUI itu untuk terus FKUB, terus dari Ibu pengajian Rebana mungkin. iya kita juga, tapi kalau sekarang kan mereka belum boleh kan melakukan taklim seperti itu. Dan itu mereka kalau ibu-ibu nurut kalau untuk taklim seperti itu. Iya. Karena emang ibu yang paling strict sih, termasuk dari ibu lah. Ini keluar cuci tangan, pakai masker ya. Tapi kalau di kayu putih kan lebih besar persentase dari non muslim ya. Saya lihat justru di Pulau Mas misalnya itu justru gereja gereja banyak ya. Iya, kita melalui PGI, melalui pengurus gerejanya seperti Hindu juga kita kan punya pura. Itu yang bikin bukan hanya di masjid aja kan? Iya, kita enggak semua tempat ibadah, semua potensi masyarakat yang ada, Karang Taruna kita juga libatkan. Ormas gitu juga kita libatkan, ormas juga kita libatkan. Jadi maksudnya itu masjid dilarang tapi gereja enggak gitu. Agama sama gitu. Agama sama. Gitu. Tapi kan sebenarnya Pak ada opsi nih Pak Kasatpol PP bener ya, Kepala Satpol PP DKI Jakarta bilang sebenarnya berita tentang hukuman yang enggak tertib PSBB itu dimasukin ke pet itu sebenarnya opsional. Kan karena di Pergub nggak ada kan ya, adanya kerja sosial sama denda. Kalau dari Pak Bambang setuju nggak kalau warganya dihukum dimasukin peti mati? Sebenarnya kan ini ya, memang masyarakat itu sebenarnya lebih cenderung kita itu mungkin melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang harus menyentuh perasaannya dia gitu. Seperti itu, harus menyentuh perasaannya dia. Setuju berarti Pak ya? Sanksi moral. Oke. Seperti kayak gitu, sanksi moral karena walaupun bagaimana tadi masyarakat itu, bagaimana kita itu mengedukasi masyarakat supaya mindset masyarakat ini benar-benar virus corona itu ada loh, gitu loh. Virusnya itu di depan mata kayak gitu. Jadi jangan kita acuh, jangan cuek dan sebagainya. Kan banyak di kalangan masyarakat juga, terutama anak-anak muda ya, anak-anak muda, anak-anak remaja gitu. Nggak apa-apa, gue kena 14 hari gue sembuh. Wah, gitu. Iya kan, mereka prinsipnya gitu. Nggak apa-apa, gue kena 14 hari gue sembuh kok, udah nggak enak, nggak kena lagi, terus bebas ya. Dia mindsetnya seperti itu. Itu masukin berat aja Pak. Nah, itu. Kalau Ustaz gimana tadi tadi? Apakah Ustaz setuju dimasukin atau bahkan mau dimasukin pergub aja lah gitu gitu. Gimana? Sebagai shock terapi bagus ya. Kan itu biasanya ada waktu ya. Lama-lama orang biasa gitu. Iya. Cuman ini doang gitu kan. Jadi ya mungkin nanti kita harus kreatif lagi cari cara yang lain. Terus yang saya lihat memang yang penting edukasinya. Maksudnya memang seperti tadi kan, orang tuh melihat virus corona itu memang di depan mata, memang nyata gitu. Jadi bukan sesuatu yang kucing-kucingan sama petugas, takut sama petugas. Iya, kalau misalkan tadi seperti misalkan di peti mati kayak gitu-gitu, kenyataannya pada saat itu ya, pada saat itu saya di teman-teman cerita itu, lah orang mereka kok yang minta, malah nggak apa-apa saya masukin peti mati aja Pak ini. Mereka nggak takut, dia kayak di Rawamangun kalau hari Minggu tuh coba dipakai selfie di situ, dipakai selfie mah, iya. Tapi gue pernah lihat videonya di pertama kali itu diuji coba di Raman, aduh saya lupa banget tuh. Ada satu PP Mbak Mbas dia, disuruh tiduran, suruh ngerenung Pak, suruh ngerenung sambil dinasihatin, coba gimana rasanya. Ini saya belum tutup loh, si tutup atasnya kan gitu ya. Kalau ditutup gimana nih perasaan kamu? Jangan cengengesan, terus tiba-tiba jadi diem aja diem. Terus disuruh 1 menit kayak gitu. Jadi pokoknya disuruh kontemplasi lah gitu loh. Gue nggak tahu deh. Suruh muhasabah ya. Sebagai zikrul maut. Berarti kurang tahu agama kali situ ya, sambil diceramahin. Maksudnya untuk takut kepada coronanya itu yang kayaknya belum terlalu nyambung ya. Itu takut mati ya, cuman dia merasa bahwa memang harus
menjaga jarak, memakai masker, kelihatannya kurang begitu pas ya. Kalau takut jadi takut mati itu mungkin iya. Iya. Dan itu biasanya ada juga tuh di kurikulum SMP IT sate. Dan anak kecil tuh. Muhasabahnya masukin ke lubang liang lahat. Tapi juga menarik di Thailand juga Pak, di Thailand, di London sama di beberapa negara timur gitu. Itu ada kafe, emang temanya Dead Cafe. Dead Cafe. Iya, jadi dia kafe tujuannya untuk ngerenung, untuk lu boleh kontemplasi. Karena permasalahan dunia lu yang udah sangat complicated gitu ya, datang ke kafe ada fasilitas seperti lu boleh tiduran di situ Pak. Jadi sebenarnya udah basi gitu, nggak ide, nggak baru-baru banget idenya. Bahkan ini dibikin bisnis kafe gitu loh di luar negeri. Besok dari kuburan aja. Memang masyarakat Jakarta itu lebih, kalau menurut saya lebih kepada hal-hal yang sifatnya logis lah. Logis tadi yang saya bilang, edukasi yang hal-hal yang sifatnya logis gitu, harus itu. Seperti tadi misalkan masuk peti jenazah ya mungkin hanya sesaat gitu. Karena kan mereka juga udah pinter juga, ketika kita hukum seperti itu mereka malah ngebalikin ke kita, malah akhirnya kita bisa dihukum karena loh apa kurangnya kalau yang ngeyel gitu kan. Tapi kritik nggak ada. Mungkin besok bisa diajukan. Iya. Hukuman yang baru seperti apa? Kita masukin got tidak ada. Sebenarnya ruangnya di kerja sosial itu Pak. Kerja sosial itu kan cukup umum, ya kan? Nah itu turunannya itu bisa banyak. Selama ini kan cuma nyapu doang Pak ya. Mungkin bisa dikembangin tuh di breakdownnya kemana kerja sosial itu. Jadi itu mungkin bisa di situ. Kerja sosial itu ruang berikutnya apa aja nih? Sekarang saya terhadap mungkin yang menggagal di PNT itu mungkin dibahas ya. Nah, kerja sosial itu apa aja, Ustaz? Lingkupannya apa aja kerja sosial? Kerja sosial selain kebersihan, bisa juga pelayanan masyarakat, gitu ya. Jadi berarti itu bisa kita atur, pokoknya yang penting kerja sosial gitu, Ustaz. Harapannya bisa beda-beda. Atau dia juga bisa jadi campaigner Pak akhirnya. Campaigner. Iya, jadi dia campaigner ya. Kayak yang copet gini. Dia ditugasin untuk kamu harus campaign ke 10 orang hari ini. Kalau misalnya COVID itu berbahaya gitu loh. Misal itu mana? Yang 10 tambah lagi sebenarnya gitu. Jadi kayak model-model MLM akhirnya loh. Mungkin ya. Bagaimana caranya membuat kultur new normal nih kan ya, pakai masker, pakai face, cuci tangan, jaga jarak itu jadi kebiasaan baru gitu. Artinya bukan kemudian ditakut-takutin sanksi atau apa. Seperti halnya sebelum dulu 10 tahun yang lalu kan kita nggak biasa pakai helm ya untuk naik motor. Kan itu harus dipaksa dulu tuh. Ketika sudah jadi kebiasaan itu akan dengan sendirinya gitu. Berarti butuh influencer misalnya. Nah, makanya influencer Terus gimana caranya itu jadi lifestyle Pak? Helm lama-lama makin keren, makin gaul, makin menggambarkan identitasnya dia. Jangan-jangan nanti ada masker, ada face shield yang benar-benar anak muda banget, desainable banget gitu kan. Iya, mungkin kan lama-lama, apalagi kalau ternyata itu kasusnya yang melanggar itu adalah anak-anak muda yang banyak gitu, misalnya ya. Itu akhirnya jadi peluang ekonomi juga kan gitu ya. Menurut gua, tapi kritik kalau buat yang peti tadi itu bahayanya, apalagi sebenarnya nggak peti doang, termasuk nyapu ya. Itu kan rompinya gantian Pak, ya kan, sapunya juga gantian, petinya juga digantianin juga kalau misalnya mau masuk. Nah itu takutnya nularin juga jadi alasan baru buat nularin yang lainnya. Paling itu sih kalau dari gua. Gitu. Menurut Ustaz gimana? Jadi ya tadi udah. Oh udah ya, pokoknya harus galak juga nih kita nih di wilayah regulasi gitu ya Sat ya. Ini bagaimana udah kelasan nih, udah 40 menit kita ngobrol. Jarang gua ketemu Pak Bambang cuy. Gila, gua nggak pernah mimpi ketemu Pak Camat. Ini sama aja sama Camat. Iya, Camat lagi untuk Camat ya Bang KTP. Oke. Lagi Pak, ada nggak pesan khusus untuk warga-warga yang sekarang lagi berjuang melawan corona? Pesan-pesannya apa Pak? Iya, saya yang seperti tadi saya sampaikan bahwa kita harus yakin lah bahwa virus corona itu memang benar ada dan itu ada di depan mata kita gitu. Bagaimana cara menghindarinya? Kita harus percaya kepada ahli-ahli kesehatan. Ya, ahli-ahli kesehatan, dokter, kemudian ahli kesehatan masyarakat. Kita harus percaya bahwa sementara ini yang bisa mengantisipasi untuk penyebaran virus COVID-19 itu kan dengan gerakan 3M itu. Nah, itu harus diyakinkan dan itu harus benar-benar masyarakat memegang teguh itu. Sehingga mau tidak mau ya kita bisa
terhindar. Saya sampai hari ini ya nggak tahu deh saya dosa atau enggak. Saya beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua saya nggak pernah mau salaman. Karena saya khawatir, orang tua saya kan udah usia 75 tahun, terus kemudian dia juga ada penderita sakit darah tinggi. Nah itu kan saya khawatir juga gitu kalau misalkan saya, ya itu karena saya meyakini bahwa virus corona itu di depan mata. Jadi siapa yang tidak bisa menghindarinya dengan gerakan 3M itu ya siap-siap aja untuk dinyatakan positif. Makanya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Gadung, ayo di dalam masa-masa yang istilahnya new normal ataupun istilahnya apapun, 3M ini harus terus dijaga atau dijalankan. Dan ini pesannya nggak cuma buat masyarakat Pulau Gadung aja Pak ya, mudah-mudahan ini buat seluruh masyarakat di DKI Jakarta khususnya dan umumnya untuk Indonesia nih. Mudah-mudahan nanti bisa ada forum camat Indonesia, Pak Bambang bisa nyampein juga pesan itu ke mereka semua tuh ya. Kayaknya grup PA-nya ada dari pesannya Pak Bambang. Sekarang dari Ustaz, gimana Ustaz? Yang pertama saya salut kepada Pak Camat, Pak Bambang ya, bahwa memang apa yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini camat dan akuahnya itu sudah baik ya. Artinya yang saya lihat penting memang adalah edukasi tadi tentang sanksi dan lain-lain, yaitu kalau tanpa dibarengi dengan edukasi, artinya memahamkan kepada masyarakat bahwa kita memang harus hidup dalam era yang baru, di mana tadi 3M, kemudian PSBB bukan yang perilaku hidup bersih BBS itu harus dilakukan. Jadi penyadaran itu harus dilakukan terus-terusan supaya lama-lama dia seperti orang yang tadinya tidak pakai helm ketika naik motor menjadi pakai helm. Jadi kan tadinya biasa saja, tapi ketika sudah masa era seperti ini, maka dia memakai seluruh protokol kesehatan untuk menghindari dirinya dari virus pandemi itu. Bahasa kitanya kita punya starting pack baru lah ini. Iya, kalau mau jalan-jalan, kalau mau nongkrong, boleh nggak nongkrong? Boleh nggak Pak? Nongkrong nih Pak. Kan mau bantuin UKM juga gue. Ya itu aja kan. Itu ya, alhamdulillah seneng banget nih bisa didatengin sama Pak Camat, Pak Taufik juga. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama, terima kasih. Pak Taufik juga terima kasih. Terima kasih yang keempat. Ya, kita akan terus mengabarkan Pak update-update di pemerintahan, khususnya di lembaga legislatif kita yang berkolaborasi dengan eksekutif di channel ini nih, di channel advokasinya Ustadz MTZ gitu gini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, dan sangat-sangat butuh masukan nih Pak. Karena kita pengen ini produktif buat masyarakat, apalagi di Kecamatan Pulau Gadung sendiri ya, soalnya rumahnya Pak Taufik sendiri, nanti mudah-mudahan bisa expand ke seluruh Jakarta dan seluruh Indonesia, mudah-mudahan itu ini. Ya, terima kasih untuk pendengar kita. Benar-benar kita beberapa puluh menit sebelumnya, jangan lupa juga ada pesan dari Pak Camat, dari Ustadz, kalau misalnya harus menerapkan protokol 3M. Protokol 3M. Tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Dan PHBS ya, PHBS itu dilakukan kalau bisa, kalau misalnya itu dilakukan, insya Allah kita tahun depan nanti udah bisa nilai ya. Iya. Oke, itu sih dari kami. Tetap nonton dan subscribe di bawah. Kita ada advokasi channelnya anggota dewan buat seluruh warga Jakarta. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.